Subriyadi SPDMM yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Din dosen dari UNAM Yuna yang pada siang ini berkesempatan untuk hadir bersama kita di sini dalam agenda penyuluhan budidaya jamur. Mudah-mudahan kedatangan tim dari UNAM di sini bisa membawa manfaat bagi kita bersama, bisa beri ilmu kepada kita bersama sehingga bisa kita amalkan dan terapkan nanti dalam kehidupan kita. Baik, untuk pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Saya salam dan salam kepada Ibu kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin kita langsung saja masuk pada acara pertama, itu sambutan dari Kepala Sekolah SMA kepada Pak Adi. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, yang memberi kita kesempatan pertemuan dengan guru-guru besar dari jurusan biologi Fakultas FMI Paula. Ya, guru besar Bapak para doktor. Alhamdulillah, ini suatu penghargaan besar buat kita pesantren Faisal Mekah SMA Al-Fatihah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai di zaman yang sama-sama kita rasakan sekarang. Anak-anak kami para santri dan santriat SMA Al-Fatihah, hari ini adalah momen luar biasa bagi kita. Kita kedatangan Profesor Dr. Dahlini MS. Silakan. Ini adalah profesor, ya. Ananda harus sampai profesor itu nanti. Ya. Kita kedatangan Bapak Dr. Antoni Agustin. Kita kedatangan Bapak Dr. Berian Nadi. Baru tinggal saya sampaikan satu profesor, 3 doktor. Luar biasa. Ikutilah acara ini sampai selesai dengan baik. Berikutnya Dr. Heni Herwina. Santriat, anak-anak kami para santriat, ingat doktor beliau. Ya. Berikut Dr. Resti Rahayu. Dr. Tesri. Yang ketujuh Dr. Anna Warneti Munir. Kandidat doktor. Yang ke-8 Dr. Anna Veska Harni Alamsyah. Dr. Nurmiati, Ibu Dr. Nurmiati. Roni, staf administrasi, mana Bapak Roni, staf administrasi, dan Nur Haida, seorang analisis. Ibu Nur Haida, seorang analisis. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dan telah membuat program ke sekolah kita ini, Bapak Doktor, Bapak Profesor, Ibu Doktor, dan Ibu calon doktor. Ya, nah. Ya, setelah itu yang di belakangnya di sana yang lagi sibuk adalah kakak-kakak kalian mahasiswa yang di tahun terakhir 3 ujian lagi. Nah, ada satu orang, ada yang baru masuk tahun 2019,
2014. Dan saya sebagai kepala sekolah berharap Ananda, para santri dan santri semua nanti banyak yang melanjutkan pendidikan kerunan, ya, banyak yang melanjutkan pendidikan kerunan. Persiapkan diri kalian dengan baik, persiapkan diri kalian dengan baik, belajar sungguh-sungguh. Kenapa Ustaz sampaikan nanti? Ustaz perkenalkan satu-satu, ada yang profesor, ada yang bapak ibu doktor. Itu motivasi buat kalian bahwa acara ini langsung disampaikan oleh maka ikutilah acara ini dengan baik, ikutilah acara ini dengan baik, dan tolong sikap kalian dijaga, sikap kalian dijaga. Kalau kita mengundang Ustadz atau sekolah ini mengundang, mungkin jalurnya lain ya, nggak akan mungkin kita hadirkan langsung sebanyak ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangkan para dokter dan profesor ke sini. Gunanya adalah untuk berbagi dengan kami. Ikutilah acara ini. Sekian, mohon maaf Bapak, dokter, profesor, kalau ada dalam perjalanan atau dari awal tadi ada yang kurang berkenan, masanya kami mohon maaf dengan sangat. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kalau ada hal-hal yang kurang pelayanan dari kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami sangat bahagia sekali kedatangan Bapak Ibu ke sekolah kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Andi yang telah memberikan pengarah kepada kita bersama. Sekali lagi dipesankan kepada kita semua santri-santrian, tolong ikuti acara ini dengan baik dan tolong mencatat apa yang diperlukan, apa yang perlu, ada yang penting yang bisa kita catat, siapa buku penanya, dicatat apa yang diperlukan. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara ini. Kegiatan kita ini kita pada Bapak Dr. Heni Herwina untuk Ibu Dr. Heni Herwina kepada Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhendriati SPDMN ya, atas waktu yang diberikan pada kami untuk melanjutkan acara ini. Ustazah dan Ustadz yang telah membantu kita dalam menghadirkan siswa ya di ruangan ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita nanti bisa kenal lebih dekat, lebih jauh. Namanya belum kenal saya Ustazahnya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala untuk waktu, kesempatan dan senantiasa kesehatan serta nikmat Islam yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita dipertemukan dalam persaudaraan insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir hayat. Ibu bapak yang kami hormati, Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan dan siswa pesantren santri ya, Serambi Mekah yang kami sayangi. Walaupun baru ketemu, kami sangat berbahagia bisa berada di antara Anda semua. Para dosen dari jurusan biologi, sebagian kecil dari dosen jurusan biologi yang pada hari ini melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana selain kita beraktivitas di kampus untuk memberikan perkuliahan lalu melakukan penelitian-penelitian, ini adalah saatnya kami menemui masyarakat, dalam hal ini adalah Anda semua di pesantren ini, untuk berbagi sebagian dari ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita teliti dan kita ajarkan di jurusan biologi FIPA Universitas Andalas. Terutama pada hari ini Bapak Perian Nadi, Dr. Perian Nadi dan Dr. Nurmiati dari Laboratorium Mikrobiologi akan memberikan pelatihan budidaya jamur dalam upaya pembekalan kewirausahaan, berwira swasta atau berwirausaha bagi santri pesantren Serambi Mekah Padang. Judulnya sudah spesifik, Padang panjang maksudnya ya. Jadi sudah spesifik, memang judulnya adalah untuk pembekalan bagi anda semuanya. Namun sebelumnya
akan kami perkenalkan dulu jurusan biologi itu seperti apa, karena sebenarnya di dalam jurusan itu sendiri kita mempunyai beberapa laboratorium terkait dengan bidang-bidang ilmu yang ada, lebih kurang ada 12, mulai dari taksonomi hewan, taksonomi tumbuhan, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, genetika, kita juga punya ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk tahu lebih jauh, kita akan persilahkan sekarang kepada profesor kita yang kita seniorkan juga di sini. Beliau adalah Profesor Dr. Dahelmi. Kepada Bapak Profesor kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekeramannya kita dapat berkumpul dalam acara yang dinanti-nantikan ini. Mudah-mudahan dapat berkah. Dan salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang kami hormati Bapak-Bapak sekolah SMA Rusun Laksana pesantren Sabibika, Bapak-Bapak Ibu staf pengajar atau apa namanya ustazah atau apa namanya ini, atau tetap staf aja ya, guru-guru ya. Kalau di SMA namanya guru, kalau di guru tinggi namanya dosen, kalau itu guru juga kan. Kemudian karyawan, staf, dan anak-anak kami yang sangat kami sayangi. Tadi sudah diperkenalkan nama Dahelmi ya, Dahelmi. Jadi supaya mesra panggilannya Pak Helmi saja ya. Kalau Pak Dahelmi sudah panggil Bapak enggak juga ya. Jadi panggilan kecilnya Helmi ya. Asli Tanah Datar. Rumah dekat dari sini, kilometer 7 dari Parangpanjang arah ke Batu Sangkar, Buah Baluah. Ya, dekat sebelum Kubu Kelapa atau Kubu Kerambia. Di asli orang Tanah Datar. Kalau benderanya kuning, kalau Parangpanjang jauh kan ya. Oke, tadi lupa, mungkin juga perlu juga tadi sudah diperkenalkan nama, tapi alangkah baiknya kalau bapak-bapak itu semuanya dokter, dokter, tapi apa ahlinya? Ini macam-macam. Jadi sebelum saya masuk sini perlu juga diperkenalkan Pak Antoni Agustin, panggilan kerennya Pak Tony ya. Ya, mengambil S1-nya di mana di biologi UNAN, S3-nya di Unpad Bandung, ahli mikrobiologi, terutama bakteri air panas ya, bakteri air panas. Kemudian Ibu Heni Herwina ya, S1-nya biologi, S2 ITB Bandung, S3-nya Kanazawa University Jepang. Ibu ini suka kesana kemari, sering terbang juga ya, ahli semut. Kalau kita semut, ini Herwina. Ini Bapak Tesri Maidaliza. Pak Tesri, kalau tadi Bu Heni ya, Pak Tesri Maidaliza S1 di sini, S3-nya juga dari Jepang, Osaka City University. Ahli tumbuhan, struktur perkembangan tumbuhan. Ya, jadi yang kita ini tidak ada yang sama ilmunya, ya mungkin ya. Kemudian ibu yang suka senyum ini ya, itu Ibu Eni dengan ibu yang senyum itu dua-duanya mantan bimbingan bapak ya. Ini bapak yang waktu meluluskan S1, kalau ada Bapak Delmi, anak lulus ya. Resti Rahim, S3-nya di ITB Bandung dan ahli tentang pest control atau pengendalian hama khusus kecoa. Ibu Warniti Munir, sekarang kandidat doktor ya, ini banyak ke fisiologi hewan ya, fisiologi hewan dan struktur perkembangan hewan, struktur perkembangan hewan ya, hewan air ya, tidak hewan air. Kemudian Ibu Veska Hani ya, kemudian boleh diharapkan nanti akhir tahun atau awal 2015
nanti untuk yang duanya sudah memperoleh gelar doktor ya. Sekarang ambil mikrobiologi ya, gitu. Itu ya. Oh ya, ini bos ya, ini senior saya, senior bapak dia, Pak Peri Anadi, S3-nya S1 di biologi Yunan, S3-nya di Jerman. Ini dan terakhir ibu yang paling ujung, ya Ibu Nurmiati, itu KS-nya Bapak Peri. Tahu KS? Kawan sekamar. Oh, gitu. Ya. 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 Jadi Bapak ini suami istri. Kawan? Nah, Bapak. Jadi alumni Jerman juga. Bapak yang kedua ini ahli mikrobiologi khususnya jamur ya. Kalau Pak Delmi apa? Coba bisa menerka Pak Delmi ini bidangnya apa? Wah. Oke, Bapak alumni S1 biologi, S2 Unan, S2 ITB Bandung dan S3-nya di Kanazawa University Jepang sama dengan Ibu Kemari. Dan bergerak di bidang perkupu-kupuan atau kupu-kupu siang ya. Oke, sebentar Pak. Jadi kami akan memperkenalkan sedikit tentang jurusan biologi ya. Biologi ya. Itu lahirnya tahun 62. Barusan beberapa bulan lewat sudah ulang tahun yang keberapa ya? Wah, 62. Ya 62 ya 62 ini baru lahir Pak Tony ya. Pak Tony lahir Unan biologi yang sudah muncul ya. Kalau Bapak 59 berarti 3 tahun. Kalau Pak Peri 59 juga Pak ya. Kemudian yang pertama muncul di Sumatera. Ini IPA itu ada 4 prodi program studi biologi, kimia, fisika dan matematika. Dari yang 4 itu yang the best adalah karena satu-satu yang mendapat akreditasi A. Berlaku ini. Jadi biologi itu hebat memang karena hebatnya prodi itu ditentukan dari akreditasi. Hebatnya A itu pasti dosen-dosennya hebat juga, nggak mungkin ya. Kalau udah ada dokter, nggak mungkin ada A ya. Ini bapak-bapak ini yang mengangkat nama biologi. Oke, nggak usah dicatat ya, catat ini aja ya. Isi mengasih lulusan yang unggul dalam mengkaji menyampaikan sumber daya alam hayati daerah tropika SDH ya. Sumber daya yang hayati itu kan ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroba atau jamur gitu. Jadi masing-masingnya sudah ada bidang-bidangnya. Kalau cerita jamur, ini nggak akan ini lagi pasti bakteri. Kalau cerita bakteri ke sana. Ini kebetulan S1 biologi itu sudah memiliki 3 program studi, 1 S1, S2 dan S3. Nggak banyak yang itu di Sumatera. Jadi yang bisa beginian hanya 2 di Sumatera Utara dan Sumatera Unan, Universitas Sumatera Utara. Program studinya 3F-nya dan biologi Unan. Gitu. Ada S1, S2, S3. Jadi S3 nggak mungkin sembarang orang yang prodi yang bisa melakukannya. Nah inilah ketua jurusannya Ibu Pak Jabang, kebetulan nggak ada di sini karena memberi ceramah juga di SMA lain gitu. Jadi kita berbagi ini ada 40 orang, yang 11 di sini ya. Sekretarisnya Ibu Heni Herwina ya. Gitu. Kemudian ini koordinator pasca sarjana ya. Koordinator pasca sarjana. Kalau tadi S1 undergraduate ya, kalau pasca sarjana postgraduate S2 dan S3. Jadi Bapak ngurus mahasiswa yang selesai S2, S1 ya, S2 dan S3.
berat katanya mengurus orang-orang yang lebih pintar sebenarnya ya. S1 undergraduate ya, S2 master, kalau S3 PhD ya gitu ya. Nah ini kebetulan beliau ini hadir, koordinator pendidikan Dr. Rizaldi, harusnya kesini juga. Berasal dari ambil S3-nya di Kyoto, Kyoto University, ahli monyet, satu-satunya ahli tentang monyet ya di Sumatera. Kan beliau hadir. Kemudian koordinator seminar ibu, kalau manusia yang mau seminar, ibu inilah yang nanti akan mengurus. Ya. Belum baca Pak ini ada kakaknya, tapi beliau di sini ke tempat lain. Kemudian yang berhubungan dengan manusia, Ibu Putrawati juga ada di sini ya. Seperti yang katakan Bu Eni tadi, di jurusan biologi itu ada 12 lapor itu ya. 10 lapor riset, ada herbarium, ada museum, ada lab komputer, ada lab pendidikan, dan 10 laboratorium riset untuk melakukan riset. Mulai dari seni tumbuhan. Jadi kalau yang dibanggakan itu di biologi adalah herbarium, makanya tempatnya nomor 1. Siapa yang tahu herbarium nomor 1 di Indonesia? Namanya? Herbarium apa namanya nomor 1 di Indonesia? Ingat, ada di LIPI. Herbarium Bogoriense ya. Yang nomor 2-nya Andalas, herbarium Anda yang berada di program studi biologi Yunan. Jadi kalau cerita herbarium nomor 1 Bogoriense, nomor 2-nya herbarium Andalas, Anda kepentingannya ya. Ya, tempat menyimpan spesimen tumbuhan. Ya, ada namanya dan semuanya ya. So setiap yang diambil itu ya ada namanya. Kalau Anda namanya siapa? Enggak, maksudnya nama spesies kalau biologi siapa? Ini apa? Kalau burung, kalau kupu-kupu misalnya Papilio ya. Kalau manusia apa? Homo sapiens. Kalau Homo sapiens letaknya atau hewannya di museum. Jadi kita punya museum yang hebat itu herbarium, yang keduanya museum. Jadi museum itu lebih banyak karena hewan yang paling banyak adalah serangga. Jadi yang koleksi kita yang paling banyak adalah jelas semut, ya, dan lebah. Ada 1 ratu lebah. Sekarang udah pensiun ya. Ratu lebah karena penelitiannya dari awal sampai pensiun. Ibu ini Profesor Siti Samanya namanya, itu ahli lebah. Jadi lebah, semut dan kupu-kupu pasti banyak di museum biologi. Wah ini kalau ada yang sudah pernah ke jurusan biologi berkunjung? Belum. Welcome. Kami tunggu. Mana betul yang aquarium, mana betul lapor mikrobiologi yang nanti dengan Pak Tony, mana betul yang fisiologi hewan nanti dengan Bu Risti Ayu kan? Nah ini banyak ya, pasti menarik. Bagi yang pertama pasti menarik ya. Kalau yang udah sering lihat biasa-biasa saja. S1 program studi melayani S1, S2 dan S3 sekaligus. Kerjasama sudah banyak sekali. Ini kalau udah ada kerjasama, mungkin maju. Bekerja sendiri, ada mungkin ya. Harus ada kerjasama dalam negeri, Departemen Kehutanan, Kelautan, KSDA, JIKA, BPT, LIPI, Semen Padang dan Jati. Dengan luar negeri apalagi? Potong ya. Dengan luar negeri banyak sekali kerjasama dengan universitas yang berasal dari Jepang terutama, karena banyak sekali alumni yang dokter-dokter kita ini yang berasal dari alumninya S3-nya, PhD-nya di Jepang gitu ya. Kemudian prospek pekerjaan. Nah ini Bapak ingin apa betul hebatnya masuk biologi? Ya. Ini Bapak ingin tanya, tamat biologi itu jadi apa? Siapa yang berani jawab? Tunjuk tangan dan ada.
tamat biologi jadi apa nanti? Ya, lulus dari biologi, apalagi biologi yang hebat aplikasinya, nanti menjadi apa ya? Bisa, siapa yang berani jawab? Siapa yang berani jawab dan jawabannya mendekati benar, ada special gift. Ibunya nanti, yang anak-anaknya dulu. Kalau ibunya juga ya. Nah, siapa yang berani jawab? Tamat Anda tamat dari semua ini mau jadi apa nanti? Wah, saya masuk UNAN, masuk ITB kan gitu ya. Nah, itu kan lanjut ya. Tamat S1 biologi UNAN, saya akan menjadi apa? Jadi ada yang berani jawab? Ya, profesor. Bagus. Profesor itu pendidik. 1, bagus. 2. Berarti dia kalau bahasa Inggrisnya researcher. Bahasa Indonesianya apa? Saya mau meneliti. Apa bahasa Inggrisnya? Coba. I want to apa? Researcher. Oh ya, jadi peneliti ya. 1 jadi dosen, 2 jadi apa ya? Peneliti. 2. Ada yang ketiga? Siapa? Coba. Saya ingin menjadi analis. Bagus, nggak perlu disambung. Itu. Ya, analis di labor, kerja di instansi yang hebat ya. Analis labor atau yang keempat. Siapa berani jawab? Tamat saya jadi biologi, saya nanti akan menjadi ini. 1, profesor, pendidik intinya ya, guru. Yang kedua, saya hanya mau meneliti sebut saja, jamur saja, researcher namanya, peneliti. Ketiga, nanti saya menjadi analis ya. Yang keempat, coba siapa yang berani? Anda sudah jawab tadi ya? Belum. Terus. Ya, peneliti itu ya. Terus. Oh, bagus. Karena UNAN akan menjadi universitas yang mahasiswa lulusannya untuk menjadi entrepreneur. Ya usah. Bagus. Dan dapat. Biologi juga itu ya. Sama peneliti. Yang kedua menjadi peneliti, manajer atau analis saja. Kemudian nanti dia bisa jadi pengusaha atau entrepreneur kalau bahasa keren ya. Bagus. Ada 4 yang siapa tadi namanya? 1, 2, 3, nanti 7 ya. Ada spesial dia ya. Tunggu. Nanti kalau dia menjadi selesai, apakah yang 4 itu ada juga? Enggak terjawab. Pernah dengar Ikhlas El Kursi? Nggak kenal ya? Itu anggota DPR pusat dari PAN dan berlaga di Wali Kota Padang. Itu alumni biologi, anggota dewan. Bisa jadi anggota dewan ya. Jadi yang di luar konteks dari 4 ya. Bisa jadi pejabat, salah satunya Marlis Rahman menjadi Gubernur Sumbar. Itu senior bapak dulu. Senior bapak ya. Dulu tamat biologi menjadi Gubernur Sumbar menggantikan Gaman Polri ya. Perwira militer bisa menjadi abri ya, banyak sekali. Peneliti oke. Terus sampai ke konsultan dan wira swasta. Tadi ya wira swasta berarti entrepreneur ya, banyak sekali. Jadi jangan cemas masuk biologi karena banyak pekerjaan yang menanti ya. Ini contoh Marlis Rahman, mantan rektor Universitas Andalas, mantan wakil gubernur, dia juga gubernur. Izati Aziz, ini temannya Pak
adik tingkat Bapak. Nah, menjadi anggota mengurus Rahmat wali sekarang menjadi wali kota Pariaman. Rahmat biologi Yunan. Wah, bisa menjadi wali kota. Bon Raja bisa pada wali kota kan. Ya. Muhammad Ikhlas El-Kusi, anggota DPRI, calon wali kota Padang yang kalah bersaing dengan Mahyadi. Ini yang di luar menjadi dosen, ketua jurusan, menjadi profesor di Universitas Tadulako, ya, menjadi direktur pasca sarjana di USU Medan dan banyak yang lain. Peneliti umumnya, ya. Ini yang menjadi militer, sudah Letnan Kolonel. Sekarang menjadi yang terakhir temannya Bu Eni dia, Ebda Roza, Kapolsek. Masa bisa tamat biologi menjadi Kapolsek? Nggak bisa. Kapolres. Ya. Ini teman Bapak. Ya, sekarang di Kalimantan. Macam-macam. Oke. Terima kasih. Dan terakhir ada satu slide lagi, ya. Untuk supaya sukses mencari pekerjaan, tahu Anda kemampuan yang tidak akademik, soft skill namanya, ya. Soft skill karena kalau di Indonesia kan kelemahan yang lembut, ya. Hard skill ya keras, ya. 2 menit lagi Pak Beri, ya. Supaya Anda sukses, Anda nanti mau sukses kan? Paling tidak ke perguruan tinggi, ya. Setelah perguruan tinggi nanti mencari pekerjaan. Apa kiat sukses? Kiat menjadi sukses ini perlu dicatat, ya. Apa kalau dapat buat sukses tinggi, nilai tinggi, tampang keren, calon mertua kaya? Tidak. Jawabannya Izin Allah dan soft skill. Jadi walaupun nanti nilai rapornya 100 semuanya, ya, dan mertuanya itu benar lagi, apakah bisa menjadi itu? Kalau tidak izin Allah, ya. Ada 7 area soft skill. Jadi Bapak tinggalkan, ya. Mulai dari communication skill, organisasi skill, leadership, logic, effort, group skill, dan etik. Tapi hasil penelitian selama ini 20 sifat, ya, perilaku yang sangat menentukan, ya. 20 itu ternyata nilai, kalau tinggi namanya IPK, ya. Kalau ada nilai rapor. Nilai rapor itu nomor 17, ya. Hebat betul kita, tapi nomor 17 kita. Oke. Ada 5, ini perlu dicatat, ya, supaya ini bisa dipahami. Kualitas lulusan yang diharapkan tenaga kerja baik lulusan 1 S2 ada 20, tapi yang namanya nilai itu letaknya nomor 17. Ini 5 ini yang perlu, ya. Pertama, nomor masih communication skill. Jadi orang hebat itu pasti cuap-cuapnya hebat, nggak mungkin diam, ya. Itu communication skill. Di ruang diam-diam aja, apalagi yang suka cuap-cuap siapa? MC, ya. Ya, setiap apa yang ditanya pasti ada jawabannya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini umumnya sering cuap-cuap. Kalau tidak suka cuap-cuap, nanti Anda bisa ngajar, gitu, ya. Lebih-lebih ini Ibu Heni Hermina, ibu paling ini. Kalau komisinya bagus karena sering dikontrak oleh TV di Padang dalam hal wawancara dan segala macam. 2, jujur, harus integritas, ya. Yang ketiga, kerjasama, kemampuan interpersonal dan beretika. Jadi 5 ini tolong ini mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang yang sukses. Kalau yang lain banyak, ya. 17 objek prestasi, nilai nomor 17, tapi yang nomor 1 itu adalah ini. Oke. Ada pertanyaan? Tadi Bapak yang nanya, sekarang Anda yang bertanya. Kasih 1 pertanyaan sebelum saya. Tadi 4 pertanyaan, ya. Bisa berdiri, sebutkan nama, ya. Ya. Ya, betul, ya. Dengar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sediri, saya dari kelas 10 IPS
biologi itu pelajaran hanya pelajaran Ya. apakah bisa diterima atau tidak? Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelum Bapak jawab, ada yang berani menjawab? Silakan. Anda bertanya, sebelum Bapak jawab, ada yang berani menjawab? Teman, Anda ini. Ada ya? Ada yang berani menjawab? Bisakah saya IPS biologi? Ya, tunjuk siapa yang Anda sudah tadi ya? Sudah, karena Anda sudah dapat hadiah. Ini tunggu ya. Siapa lagi? Ya, Anda menunjuk. Ya, mana? Ya, silakan. Jawabannya bisa atau tidak dengan alasan boleh. Best, good answer. Jadi jawabannya bisa, tapi hasil pengalaman selama ini yang IPA selalu lebih high ranking dibanding IPS karena track record Anda itu lebih banyak IPS. Ya, boleh, bisa, asal lulus ujiannya. Ya. Jadi kalau ada bersaing berarti kemungkinan lawan Anda IPA. Ya. Nah, kalau izin Allah Anda lulus. Nanti dosennya juga agak perlu pressure, push. Nah ini apa biologi, apa ini bakteri dan segala macam. Padahal di SMA belajarnya di biologi sedikit. Tapi kalau ada IPA, lebih banyak lagi ya. Oke. Coba yang bertanya tadi, yang menjawab 2, tadi yang 4 tadi maju ke depan. Kamu kira? Yang menjawab tadi 4. 2. Siapa? Cepat. Bagi siapa? Sini. Ya, yang menjawab tadi ya. Nah, depan, maju ke depan. Cepat. Oke. Tadi 4, sekarang 2. 6 yang maju. Maya. Oke, baris dulu ya. Nggak ada sini. Rapat. Rapat dikit. Rapat dikit. Udah. Tadi ingat ya. Sudah menjawab dengan benar, bagus. Dan yang ngomong ini ahli kupu-kupu ya. Berkat kupu bisa terbang ke sana kemari ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau burung juga Pak Islam kebetulan ya. Ya. Anda suka kupu? Coba tunjuk yang mana yang suka kupu. 1, 2, 3. Anda tidak. Tidak suka ya. Yang 3 saja menjawab ya. Yang 3 siapa yang suka tadi? Nanti yang dari 3 ini kalau benar jawabannya ekstra gifty ya. Kalau suka kupu-kupu, mana yang cantik? Kupu cantik atau ini? Tidak, sudah selesai. Dia bikin aja. Anda dulu. Anda bisa. Ini buat. Atau picingkan mata ambil buah. Kedua. I love biologi. Bagus, saya tunggu di jurusan biologi FB Bangunan. Oke, boleh dia 1. Sudah. Oke, good. 1 ya. Terus. Dah. Belum. Boleh.
nanti. Kalau kita pada ini bagaimana menyusunkan tapi bukan sekarang lain waktu ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya serahkan kepada Pak Peri tadi yang akan membuatkan presentasinya. Silakan Pak. Mudah-mudahan jamu Bapak juga laku keras nanti ya. Cek Surya.